Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, alhamdulillah kita muji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, kesehatan, yang dengan itu semua kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada malam hari ini kita aplikasikan dengan salat berjamaah Isya dan salat tarawih. Kemudian salam serta salawat semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Barakallahu fikum jami'an. Di antara hal yang mungkin perlu kita perhatikan bersama dalam kehidupan kita, bahwasanya harta adalah milik Allah. Maka itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, dan berikan kepada mereka dari harta Allah. Dari harta Allah. Maka itu harta pada hakikatnya adalah harta Allah, bukan harta kita. Lalu apa kedudukan harta untuk kita sebagai manusia? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan infakkanlah yang Allah menjadikan untuk kalian mustakhlafina fi, kalian menguasainya. Yang ini para ulama menyebutnya sebagai istikhlaf. Apa itu istikhlaf? Istikhlaf artinya mandat. Jadi kita hanya diberikan mandat oleh Allah Ta'ala untuk mengatur harta, bukan untuk memiliki. Barakallahu fikum jami'an. Kemudian setelah itu kita dihisab. Mimma iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita akan infakkan. Barakallahu fikum. Ketika kita sudah sadari bersama bahwasanya harta adalah harta Allah, maka tidak akan berat bagi kita untuk memberikannya kepada orang lain, kepada hamba-hamba Allah yang lain. Karena memang itu apabila memang hak mereka, maka kita berikan. Barakallahu fikum. Maka dari itu di dalam surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apapun yang kalian infakkan berupa sesuatu apapun, min syai'in, sesuatu apapun. Ini nakirah. Apa itu nakirah? Umum. Apapun yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Di dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, anfik unfik alik. Wahai bani Adam, wahai anak Adam, anfik, berinfaklah, unfik alik. Niscaya aku Allah akan berinfak untuk kalian. Barakallahu fikum jami'an. Kemudian segala sesuatu apabila diinfakkan di jalan Allah, maka Allah akan ganti. Biidznillah. Sebagai permisalan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'ah, suatu ketika hidup bersama budaknya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri ketika itu kedatangan tamu. Ada yang mengetuk pintu. Tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai fulan, coba lihat siapa pengetuk pintu itu. Maka kata pembantunya atau kata budaknya, ya syekh, yang datang adalah pengemis. Baik, coba lihat apa yang kita miliki di rumah. Maka pembantu mengatakan ada 10 butir telur. Ada 10 butir telur. Apa kata Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'ah? Infakkan semuanya. Infakkan semuanya. Padahal hanya 10, suruh infakkan semua. Subhanallah azim wa bihamdi. Kemudian ketika itu pembantunya, apabila saya berikan semuanya kepada pengemis, lalu nanti Syekh makan apa? Akhirnya apa? Disisakan 1. 9 diberikan kepada pengemis, disisakan 1. Barakallahu fikum jami'an. Sejam kemudian datang lagi pengetuk pintu. Tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Coba lihat siapa? Apa kata pembantunya? Ya syekh, ada seorang tamu membawa 90 telur. Allahu akbar. 90 telur. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Kenapa 90? Kenapa enggak 100? Ya tadi 1 enggak saya infakkan. Barakallahu fikum. Apa kata Hasan Al-Basri?
kamu telah menghalangi rizki Allah. Maka itu coba lihat di dalam surat Al-An'am, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan 10 kebaikan. Barakallahu fikum. Baik di dunia maupun di akhirat, biidznillah. Barakallahu fikum. Namun jangan berharap itu, berharap saja yang di akhirat. Barakallahu fikum jami'an. Kemudian saya ingin cerita sedikit tentang Bairuha. Apa itu Bairuha? Bairuha itu adalah kebun kurma milik Thalhah bin Ubaidillah di depan Masjid Nabawi. Ketika itu turunlah ayat Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan mencapai kebaikan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Naam. Kemudian setelah itu apa? Ketika ayat ini turun, bergegas Thalhah bin Ubaidillah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk tabayun, untuk klarifikasi, benar enggak ayat ini turun? Tapi bukan sekedar klarifikasi, mau langsung mengamalkan. Allahu akbar. Jadi bukan sekedar menghafal, tapi apa? Langsung mau mengamalkan. Akhirnya apa? Barakallahu fikum. Akhirnya datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuha." Bairuha ini adalah pohon kurma yang ada di depan Masjid Nabawi, yang di situ apa? Ada airnya, ada sumurnya. Rasulullah SAW biasa berteduh di situ dan biasa minum airnya yang baik, yang sejuk, yang murni. Barakallahu fikum. Dan ini yang paling disenangi oleh Thalhah bin Ubaidillah. Wahai Rasulullah, Bairuha adalah yang paling aku cintai. Aku berharap kebaikannya dan bisa menjadi simpanan di akhirat. Do'ha haitsu syi'ta. Udah, silahkan engkau gunakan, terserah Anda. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Dzalika malun rabih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Dzalika malun rabih. Itu harta yang membawa keberuntungan. Itu harta yang membawa keberuntungan. Subhanallah, saya sedikit cerita. Ketika alhamdulillah kami berkesempatan untuk menghadiri Mekah, ketika itu kami berkumpul dengan para penuntut ilmu dari Amerika, dari Minnesota, Amerika. Kemudian kita ngobrolin masalah Bairuha ini. Apa sedekah Rasulullah SAW? Benarlah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Rasulullah mengucapkan dzalika malun rabih. Itu menguntungkan, memang benar. Sekarang wilayah Bairuha tadi, posisi Bairuha tadi sudah masuk ke kawasan Masjid Nabawi yang sekarang disolati terus oleh kaum muslimin. Allahu akbar. Setiap kali orang salat di situ bagaimana? Dapat pahala. Setiap kali ada orang salat di situ dapat pahala. Subhanallah. Itu Bairuha, sedekah Rasulullah SAW. Maka itu infak fi sabilillah, infak di jalan Allah, infak untuk kebaikan. Tidak ada yang merugi. Semuanya malun rabih. Semuanya akan membawa kepada keberuntungan. Barakallahu fikum. Maka itu memang, apalagi ini bulan Ramadan. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila bulan Ramadan semakin dermawan. Termasuk jamaah al-Islam ini, insyaallah. Barakallahu fikum. Habis ini pada infak semua. Barakallahu fikum. Apalagi al-Islam alhamdulillah memiliki kegiatan-kegiatan banyak dan itu perlu dana tampaknya. Barakallahu fikum. Tampaknya perlu ada sokongan dari jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memotivasi kita semuanya. Barakallahu fikum, bahwasanya setiap kebaikan apapun, baik itu infak atau lainnya, pasti akan Allah berikan ganjaran. Kemudian sedikit lagi, yas'alunaka madza yunfikun qulil afwu. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang perlu mereka infakkan? Qul, katakanlah al-afu. Apa al-afu? Kelebihan. Jadi ketika kita memiliki kelebihan harta, itu diinfakkan. Itulah tuntunan Islam. Ketika kita memiliki harta yang lebih, kelebihan itu diinfakkan, bukan untuk ketika cukupnya misalkan 1.500.000 untuk beli HP misalkan. Barakallahu fikum. Atau maaf, misalkan seseorang memiliki harta 1.500.000, butuh HP cukup 800 ribuan.
Ya udah, berarti apa? Sisanya 700.000. Infakkan. Tapi orang zaman sekarang berbeda. Punya 1.500.000, butuhnya HP yang 800 ribuan, pengen cari yang 2 jutaan, akhirnya ngutang 500.000. Bukan diinfakkan, malah ngutang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini bukan tuntunan Islam. Apa yang lebih? Jadi kita mengambil yang cukup-cukup, apa yang lebih diinfakkan. Itu tuntunan Islam sesuai dengan ayat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Pokoknya habis ini infaklah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Semoga manfaat bagi saya pribadi. Saya minta maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran. Nawwarta darbi, syukran. Syukran ya Rabbi. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi.